Kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi, yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang merayakan hari kelahiran Rasul SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini? Khilaf mu'tabar. Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap Maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan Maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya Maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang, yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang perlu. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ia akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang 4 itu juga nggak ada gitu. Polemik perayaan maulid. Yuk kita bahas antara yang bilang boleh dan yang bilang nggak boleh. Yang bilang tidak boleh berangkat dari pondasi bahwa yang namanya ibadah dibangun didasarkan sebuah waktu, maka waktu itu harus diketahui secara pasti. Contoh, sholat 5 waktu. Waktunya diketahui secara pasti. Puasa bulan Ramadan juga sama. Tapi kalau kelahiran Nabi SAW, maka ulama berselisih kapan beliau SAW dilahirkan. Yang menunjukkan bahwa waktunya belum diketahui secara pasti. Sehingga nggak bisa dibangun di atasnya sebuah ibadah. Yang bilang bahwa perayaan maulid boleh, maka pondasi fikihnya beda lagi. Mereka beranggapan bahwa perayaan maulid itu cuma sekedar ekspresi untuk mengingat Nabi SAW. Yang sebenarnya bisa dilakukan sepanjang tahun. Kapan aja boleh. Sama kayak kajian. Mau hari Sabtu, mau hari Ahad, mau weekdays, mau pagi, sore, malam, ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi karena banyak ulama berpendapat bahwa Nabi SAW dilahirkan di Rabiul Awal, populer deh perayaan maulid itu di bulan Rabiul Awal. Sama kayak kajian fikih puasa, populernya ya di bulan Sya'ban. Kajian fikih haji juga populernya biasanya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dengan catatan, isinya itu adalah kajian, sirah, puji-pujian, mengingat Nabi SAW tanpa kemungkaran-kemungkaran seperti dangdutan, joget-joget, atau anggapan-anggapan yang bersifat takhayul dan khurafat. Jadi, sampai kapanpun, dua sisi ini ya nggak akan ketemu karena memang berangkat dari pondasi fikih yang berbeda, sehingga hasil akhirnya pun juga akan berbeda pula. Tapi dengan mengetahui hal ini, setidaknya kita bisa menyikapi perbedaan tanpa berlebihan. Karena yang namanya perbedaan itu adalah fitrah, persatuan adalah perintah.